Yang pertama, anugerah. Surga atau hidup kekal adalah anugerah yang diberikan oleh Allah. Surga atau hidup kekal tidak didapat melalui upaya maupun upah, tetapi surga atau hidup kekal adalah hadiah. Contohnya, ketika saya memberikan barang ini kepada Anda tanpa meminta bayaran apapun, itu adalah sebuah hadiah. Tetapi jika saya memberikan barang ini kepada Anda dan Anda harus membayarnya, itu bukanlah sebuah hadiah. Ataupun jika saya memberikan barang ini kepada Anda dan Anda harus melakukan pekerjaan apa yang saya suruh, itu juga bukanlah hadiah. Meskipun hadiah, tidak semua orang dapat menerimanya. Apa yang menghalang manusia untuk menerima anugerah? Itu adalah dosa. Yang kedua, manusia atau dosa. Semua manusia itu berdosa termasuk kita. Tidak ada manusia yang tidak berdosa. Dosa adalah melanggar hukum-hukum Allah seperti membunuh, zina, kemarahan, tipu daya, pikiran jahat, bahkan tidak peduli terhadap Allah. Ilustrasi dosa. Seandainya kita melakukan 3 dosa dalam sehari, maka dalam setahun lebih dari 1000 dosa. Apakah dengan 1000 dosa kita dapat masuk surga? Tentu tidak. Manusia tidak dapat menyelamatkan dirinya sendiri. Ilustrasi 10 butir telur. Jika kita membuat telur dadar dan 9 telurnya baik-baik saja, sedangkan 1 telur busuk, layakkah untuk disajikan? Tentu tidak. Yang ketiga, iman. Iman adalah salah satu kunci untuk masuk surga. Terdapat 2 jenis iman, yaitu iman yang menyelamatkan dan iman yang tidak menyelamatkan. Iman yang menyelamatkan adalah iman yang mengenal dan mengandalkan Yesus saja sebagai Tuhan dan Juru Selamat untuk memperoleh hidup kekal. Jadi, iman yang menyelamatkan bukan hanya sekedar mempercayai Kristus di mulut atau di akal saja, tetapi menyerahkan diri kita sepenuhnya dengan kekal menuju surga. Iman yang tidak menyelamatkan. Yang pertama, iman yang melompat dari gelap. Yang kedua, iman yang berdasarkan akal saja. Yang ketiga, iman yang sementara. Saya akan memberikan satu ilustrasi tentang iman yang menyelamatkan. Iman yang menyelamatkan adalah iman yang mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat untuk memperoleh hidup kekal. Seperti kisah Mr. Blondin yang melakukan pertunjukan di atas air terjun Niagara yang beralaskan tali baja, bahkan menggunakan gerobak. Pada percobaan pertama, Mr. Blondin berhasil melewati tali baja dengan baik. Pada percobaan kedua, Mr. Blondin bukan hanya memakai gerobak, tetapi juga ada muatan pasirnya. Seketika para penonton kagum dan ketika manajer bertanya kepada para penonton, apakah kalian percaya Mr. Blondin dapat menyambar angin tali baja ini? Semua penonton pun percaya dan akhirnya Mr. Blondin berhasil menyeberangi. Dan tiba saat pertunjukan terakhir di mana Mr. Blondin akan menyeberangi tali baja di atas air terjun Niagara. Tetapi kali ini bukan hanya gerobak, tapi dimintanya agar di atas gerobak ada seseorang yang naik. Manajer pun menanyakan kepada penonton sekali lagi, apakah kalian percaya Mr. Blondin akan melewati tali baja dengan muatan manusia di atasnya? Semua penonton percaya, tapi ketika manajer itu meminta mereka satu untuk mewakili naik di atas gerobak, mereka justru malah takut. Akhirnya keputusan sementara pertunjukan tidak diadakan karena tidak ada yang mau naik di atas gerobak itu. Penonton pun kecewa. Namun beberapa menit kemudian ada seorang anak kecil berteriak, "Minggir, minggir, saya mau lewat." Dan ketika sampai, anak itu langsung loncat menaiki gerobaknya. Seketika itu juga, Mr. Blondin langsung mendorong gerobak itu dan di tengah tali itu mereka berdua hampir jatuh. Tetapi itu hanyalah atraksi sementara yang dibuat oleh Mr. Blondin. Akhirnya keduanya sampai dengan selamat. Dari ilustrasi di atas menunjukkan bahwa semua orang percaya bahwa Mr. Blondin mampu melewati air terjun Niagara dengan memakai gerobak. Tapi hanya satu orang saja yang mempercayai dirinya sepenuhnya kepada Mr. Blondin. Nah, seperti itulah gambaran orang yang memiliki iman yang menyelamatkan, yang bukan hanya percaya, tetapi juga mempercayakan hidupnya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Jadi kesimpulannya, iman yang menyelamatkan itu bukan hanya mempercayai Yesus di mulut atau di akal saja, tetapi mempercayakan seluruh hidup pada Kristus
untuk memperoleh hidup kekal atau surga.